Oke guys, di Sadamantra itu selain ada situs Jatikersa ya, ada juga situs namanya Batu Jangkung. Nah, kita lihat sama-sama. Ayo. Ya, yang tadi sampaikan ini adalah salah satu berdekatan yang awali dari sini itu Batu Jangkung. Kalau kita lihat sebelum adanya ini itu udah ada. Nah, lebih jelasnya nanti kita ke lokasi Batu Jangkung. Oke guys, kita sudah berada di sini di situs Batu Jangkung ini ya, di Sadamantra ini. Nanti aku akan menjelaskan sesakalanya seperti apa Batu Jangkung ini, kemudian kaitannya dengan Gunung Ciremai dan lain-lain seperti apa. Kita dengarkan penjelasan dari Pak. Oke, alhamdulillah kita udah melangkah ya. Tadi kita di lokasi situs Jatikersa. Sekarang kita udah berada di puncaknya Desa Sadamantra nih ya, di area wilayah Jatikersa juga ini. Nah, ini yang tadi disampaikan ketika ini apa sih kan gitu ya. Ini adalah Batu Jangkung. Memang disesuaikan dengan fisiknya ada Batu Jangkung kan gitu ya. Nah, ini kalau dihitung dari permukaan tanah ini sekitar 4 meteran lah kan gitu. Nah, ini nggak tahu ini kalau di dalamnya. Ya, Nah, ini punya filosofi tersendiri kan gitu. Nah, ini untuk batu. Nah, ini Batu Jangkungnya ini adalah menurut orang tua kan gitu ya. Ieu teh sikuna Gunung Ciremai kan gitu ya. Nah, ternyata kalau kita pastikan sekarang, bahasa sekarang adalah patok kan gitu ya, pancernya Gunung Ciremai kan gitu. Nah ini ada semacam replika gunung yang ada di Ciremai. Nah, ini batu ini kan gitu ya. Nah, ini diibaratkan ini Gunung Ciremainya dan ini gunung yang kecilnya tuh, yang Patapan. Gunung Putri. Nah, gunung Patapan. Nah, Gunung Putri itu yang sebelah situnya kan. Nah, ini Gunung Patapan, ini Gunung Ciremainya. Nah, ini salah satu batu ya, karena di sini ada 4 batu ya yang perlu punya filosofi. Nah, ini ada di belakangnya. Nah, 1 ini 1 2 3 ini ya, batu yang ini adalah batu punya filosofi seolah-olah ini adalah penyangga Gunung Ciremai. Diibaratkan ini adalah hutan. Nah, kan gitu. Hutan ketika penyangga kan gitunya. Nah, berarti untuk melestarikan Gunung Ciremai ini dipastikan supaya aman. Makanya kita sebagai manusia harus memelihara kan gitu ya. Harus memelihara alam ini kan gitu ya. Alam-alam yang ada di gunung. Jangan digunduli, jangan ditebang kan gitu. Bahkan kita rawat. Nah, ini diantaranya punya filosofi seperti ini kan gitu. Nah, nanti ada lagi di sana replika kawahnya kan gitu ya. Nah, ini diibaratkan replika Gunung Ciremai. Ini adalah penyangga, penopang. Ibaratnya ini adalah hutan kan gitu ya, yang harus dijaga, harus dilestarikan, harus dirawat. Karena ketika hutan gundul itu akan mengakibatkan bencana dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke tempat yang batu satunya replika gunung kawahnya. Ya, ini tadi ya disampaikan ini adalah pancer atau patoknya yang Batu Jangkung. Nah, ini Gunung Ciremai ini adalah penyangga. Kita akan lihat ya tempat yang satu lagi adalah replika kawahnya. Nah, ini
Nah ini salah satunya Kang nih untuk replika kawah Gunung Ciremai. Kalau diantara adalah yang pernah ke kawah Gunung Ciremai kan gitunya. Ini kalau persis pisan enggak, cuman gambaran. Ini adalah replika batu Gunung Ciremai ya kawahnya. Nah di sini ya seolah-olah kawahnya. Jadi keunikan kami di Desa Sadamantra itu seperti ini kan gitu ya. Seperti ini. Adapun nanti saya kira lebih memahami karena saya tetap mengadopsi dari cerita orang tua saya kan gitu ya, seperti itu. Nah ini juga sebetulnya kalau cerita ke peradaban sebelum Islam masuk, nah ini sebetulnya adalah apa sih kan gitu ya, ini tempat sebagai kiblat ya, kiblat dulu ya, bisalah kalau ke sini ya. Nah ini dulu itu tempatnya sebelum Islam masuk ke sini, tempatnya ada apa namanya sesajen dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah ini sebetulnya yang dikatakan apa namanya arca domas. Nah ini yang dikatakan dulu itu kepercayaan masih animisme, dinamisme. Karena ini adalah batu, mungkin masuknya ke batu purba ya. Sebelum Islam masuk, peradabannya ini masih dipercaya adalah kiblatnya orang dulu, dan di sini tempat-tempat sejajen dan lain sebagainya. Nah ini yang dikatakan arca domas, dan itu yang dua itu ya termasuk itu sasaka domas kan gitu ya, itu namanya. Nah, arca domas itu sasaka domas. Nah ini dulu itu ya tempat apa, pemujaan atau apa sih ya dulu ya, sebagai kiblat lah ya. Karena sebelum peradaban Islam masuk, nah ini masyarakat sini ya seperti itulah kayaknya ya. Nah itu sepintas ya gambaran dari saya sendiri, karena tetap saya juga mendapatkan selain daripada info dari alam ini sendiri, cerita dari orang tua. Nah dari orang tua. Nah itu diantaranya sepintas untuk penjelasan sejarah batu jangkung yang ada di Desa Sadamantra gitu. Ya, terima kasih Pak Ku. Ya. Mungkin ada sedikit pertanyaan juga. Ini kaitannya dengan adanya situs-situs di Sadamantra. Apakah pihak desa atau mungkin pihak kabupaten ada upaya untuk pengembangan ini sebagai wisata religi ataupun wisata yang lainnya? Nah sebetulnya sebelum ke area itu ya, ini status dari tanah ini bukan tanah desa ya, tanah adat, tanah milik, kebetulan milik sesepuh saya kan gitu ya, orang tua saya. Cuman sekarang kebagiannya ke saudara saya kan gitu. Tapi tetap ini saya udah berupaya ini, saya mulai mencoba untuk mengungkap ini 2015 Pak kan gitu ya, 2015. Dan saat itu waktu kepala desanya Pak Rasmad almarhum, saya itu udah berupaya gimana caranya ini untuk dikembangkan untuk menjadikan salah satu destinasi wisata kan gitu ya. Nah makanya pada waktu itu mendatangkan dari pihak kabupaten kebudayaan ya, termasuk untuk menggali area ini untuk diungkap oleh arkeologi. Nah makanya sekarang terbengkalai, bukan terbengkalai berarti belum ada kelanjutan. Saya harapkan melalui kedatangan Kang channel dari Kuningan ini bisa untuk membantu mengungkap, mengangkat khusus untuk desa saya menjadikan destinasi wisata batu jangkung. Kan gitu harapan nih ya, harapan, karena gimana juga ini saya kira yang tidak dimiliki oleh desa yang lain, khususnya di Kecamatan Jalasana ini saya punya kan gitu. Terus ini bagaimana, ini kan perlu perawatan ya Pak Bu. Perlu perawatan. Nah apakah ini ada orang khusus yang merawat ini atau bagaimana? Yang waktu itu mengungkap untuk apa diangkat, termasuk saya sendiri itu sebetulnya udah disiapkan untuk menjadikan juru kuncinya
Oh gitu. membersihkannya kan gitu. Iya. Ya kebetulan pada waktu itu saya belum dijadikan apa namanya kepala desa kan gitu. Saya oke siap, dan saya disiapkan untuk menjadi ya sebagai yang bersih dan memberikan memandu lah. Apa sih sebetulnya ini kuncinya lah kan gitu. Itu diantaranya kan. Apakah ada cerita-cerita mistis atau mitos atau apa yang berkaitan dengan situs Batu Jangkung dan situs Jati Kersa? Sangat ada sekali ya. Dulu orang tidak berani ke sini karena ini gimana ya, kalau bahasa sekarang angker, sungil kan bahasa Sunda makan gitu. Tetap di sini tidak ada yang berani kan gitu ya. Jadi memang pada waktu orang tua saya lah pada waktu zamannya itu di sini ada yang suka bawa sesajen, bawa apa ya, alhamdulillah ketika saya udah ke sini udah tidak ada lagi sekarang. Nah, salah satunya memang ini dengan izin kan gitu ya, hakikatnya di Allah. Keduanya saya tidak sembarangan untuk mengungkap ini, tetap saya berupaya untuk tirakat ya, mendapatkan izin widi nih dari sekeliling, gimana juga ada ruhnya kan gitu ya, ada hidupnya. Dan itu seperti itu, saya diizinkan ya silahkan, gimana baiknya ini adalah keperluan lahiriah kan gitu, untuk bisa dimanfaatkan sebagai ya, apalagi sampai mencapai destinasi wisata lah gitu. Nah ini sedikit lagi Pak Ku, barangkali bisa memberikan penjelasan. Ini ada celah di sini ya. Nah itu apakah ceritanya seperti apa Pak? Ya, ada pemisah situs kan gitu ya, atau apa namanya replika Gunung Ciremai dengan patok itu ada pemisah. Nah secara ketentuan dulu itu ada sebatam tempat pemujaan kan gitu ya. Pemujaan ini dulu tuh muter kan gitu ya. Muter dulu ke sini kan gitu ya, muter ke sini terus ke sana kan gitu ya. Nah itu dengan tujuan kan tetap ini adalah pada waktu itu Sanghyangan atau ke Batara Tunggal kan gitu ya. Tetap pada dasarnya sebetulnya yang sekarang apa namanya, yang sekarang ada di sini kan gitu ya, dengan situs ini sebetulnya dalam rangka ini untuk penyembahan itu ke Batara Tunggal. Tetap yang kita yakini yang maha kuasa, yang maha satu sebetulnya, Batara Tunggal kan gitu ya. Itu sebetulnya mungkin ini kalau kita menyatukan persepsi ini dengan ahlinya kebudayaan kan gitu ya, sangkut pautnya atau nyangkutnya ke kepercayaan Sunda Wiwitan kan gitu. Kebetulan di sini Sadamantra sebelum masuk Islam itu ya kepercayaannya yaitu Sunda Wiwitan gitu. Di situ makanya apa namanya kepercayaannya ke Batara Tunggal itu di sini. Yaitu diantaranya yaitu juga kan sebatas sepengetahuan saya yang dikasihkan dari sejarah leluhur saya sendiri gitu. Itu diantaranya Kang. Sebagai orang yang mungkin sekarang nih paling mengetahui tentang seluk-beluk wilayah di sini ya, barangkali secara mitos gitu, di sini adakah kekuatan-kekuatan yang menjaga wilayah di sini? Mitos dulu satu, ini dipercaya ada kekuatan kan gitu ya. Ya kalaupun sekarang dengan zaman situasi sekarang yang punya indera keenam itu bisa menyaksikan kan, bisa merasakan. Nah itu. Jadi kalau diungkapkan secara mitos kita penyampaian itu hanya ke orang-orang yang bisa merasakan kan gitu. Nah di sini ada tetap kan gitu sampai sekarang. Ini insya Allah masih terjaga, masih terjaga kan gitu. Makanya tidak sembarangan ketika orang yang mau mencoba memugar asal-asalan khawatir. Makanya dengan secara ketentuan saya sebagai kepala desa kan gitu ya, sebagai warga Sadamantra diupayakan insya Allah saya akan menjaga ini kan gitu, untuk kelestariannya, untuk merawatnya. Dan insya Allah karena salah satunya saya ini berhubung dengan anggaran tidak bisa untuk merenovasi ngebeberes iu kan gitu. Nah, salah satunya saya harapkan lah
untuk minta bantuan ke semua pihak Ya. sama-sama untuk melestarikan ini ya, apalagi ada arkeologi misalnya yang mau kesini mengungkap, karena ini masih murni Masih kan murni, gitu ya, masih murni, belum ada penelusuran atau penelitian yang detail gitu. Ya, ya. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Kuwo ini penjelasannya. Oke guys, itu beberapa banyak sekali penjelasan yang diberikan oleh Pak Kuwo. Jadi ini adalah situs yang bukan biasa. Jadi ini lebih ke situs yang mengandung unsur magis gitu ya. Jadi tidak sembarang orang bisa datang ke sini. Kami bisa datang ke sini itu karena dibimbing oleh Pak Kuwo ini. Terima kasih.